Certificate of Deposit (PI). Nilainya 45 triliun. Jika ada satu lembar kertas surat berharga negara SBN senilai 700 triliun juga. Halo, selamat pagi saudara, kami menjumpai Anda kembali dalam Kompas Sulsel edisi khusus catatan Kompas Sulsel 2024. Kali ini kami menyoroti terkait dengan penggerebekan atau pengungkapan kasus uang palsu di UIN Alauddin Makassar. Selain itu ada juga terkait dengan peristiwa kecelakaan yang menimpa pemilik palu basa serigala. Semuanya kami rangkum dalam catatan Kompas Sulsel 2024. Bersama saya Hendra Bakti, kita mulai informasinya. Saudara, kasus pencetakan uang palsu menghebohkan Sulawesi Selatan di akhir tahun 2024. Uang palsu dicetak di dalam kampus Universitas Islam Negeri Makassar. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar diduga kuat sebagai otak dalam kasus pemalsuan. Kami Polres Goa sedang menangani perkara uang palsu. Ya, kami dimulai di awal Desember tahun 2024. Ya, bahwa benar saat ini sudah ditingkatkan ke penyidikan. Ya, sudah kami tingkatkan ke penyidikan. Kami mohon waktu dulu dari sahabat rekan bahwa ini masih kita kembangkan lagi. Perkara ini masih kita kembangkan lagi. Saat ini kami sudah mengamankan 15 tersangka. 9 sudah kita lakukan penahanan. 5 dalam perjalanan dari Mamuju, 1 dalam perjalanan dari Wajo. Mencuatnya kasus uang palsu di dalam kampus membuat mahasiswa geram. Mereka pun menggelar aksi demonstrasi menuntut pertanggungjawaban pihak rektorat. Ultimatum dari Prof. Kasim Mattar itulah yang kemudian mendorong kawan-kawan bahwasanya rektor hari ini harus bertanggung jawab full, karena kami menduga kuat bahwasanya segala permasalahan itu adalah motif untuk melindungi atau membiarkan produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar yang letaknya di perpustakaan. Itu sangat mencoreng dan menjadi dosa besar atas dunia pendidikan. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi akhirnya menangkap total 17 orang yang diduga kuat terlibat dalam sindikat pembuatan uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar. Para tersangka beragam, mulai dari ASN, IRT, hingga pegawai bank. Atas perbuatan 17 tersangka dijerat Undang-Undang tentang Mata Uang, yakni Pasal 36 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3, serta Ayat 37 Nomor 7 Tahun 2011 dengan ancaman 10 tahun penjara atau seumur hidup dengan denda 100 miliar rupiah. Transaksi ini juga melalui beberapa tersangka yang lain,
Jadi mereka di belakang ini 17 orang ini perannya berbeda-beda. Ya, tapi peran sentralnya ada dari saudara AI. Kemudian juga saudara S. Kemudian ada saudara ASS. Saya sengaja tidak sebutkan karena belum memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi harus kita tangkap. Yang jelas tersangka sudah kita tangkap. Ada juga yang DPO juga, tapi mudah-mudahan untuk hasilnya yang dari hasil keterangan rekam mereka ini DPO ini akan kita tangkap juga dan akan tuntas nanti akan kita periksa. Terus kemudian setelah kita lakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, ada 6 saksi, tersangka bisa kita tangkap ada 17 orang. Ini masih bisa bertambah. Selain tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya mesin pencetak uang, alat penghitung uang, mesin kompresor, serta tinta warna lembaran uang palsu senilai ratusan triliun, termasuk mata uang asing palsu. Dalam penyelidikan, polisi menemukan bahwa proses pembuatan uang palsu didalangi Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, Andi Ibrahim, sejak tahun 2010. Kemudian barang buktinya cukup banyak nih, kalau kita lihat di depan rekan media semua, termasuk hasil penjualan juga ya. Jadi tentu saja kalau sudah ada hasilnya akan kita terapkan dengan TPPU juga sebagai tersangka utama. Barang buktinya ini ada sekitar 98 item. 98 item. Ya, itu baru TKP 1. Begitu TKP 2 masih banyak lagi. Jadi dari sekian itu nanti tersangka akan kita persangkakan sesuai dengan perannya masing-masing dengan pasal 36 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Jadi dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun hingga seumur hidup. Itu yang persangkaan kita persangkakan. Jadi tetap. Dan yang cukup menarik ada juga barang bukti yang nilainya triliun. Nah, nanti Pak Kepala BI akan menjelaskan apakah betul ini kayak semacam lembar kertas yang nilainya triliun. Saya hadir di sini selaku Rektor UIN Alauddin. Itu bukti nyata dukungan kami terhadap polisi untuk mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya. Selaku pimpinan tertinggi di UIN Alauddin, selaku rektor, saya marah, saya malu, saya tertampar. Setengah mati kami membangun kampus, membangun reputasi bersama pimpinan. Ini hadir semua, warik 1, warik 2, warik 3, kepala biro. Dengan sekejap dihancurkan. Itulah sebabnya kami mengambil langkah setelah ini jelas kedua oknum yang terlibat dari kampus kami langsung kami berhentikan dengan menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk
berhati-hati dalam peredaran uang palsu dengan modus transferan atau maupun penukaran. Jika menemukan uang yang mencurigakan, segera laporkan pada pihak kepolisian atau pihak yang berwajib. Warga kini diminta untuk lebih berhati-hati dan juga teliti saat bertransaksi. Ini jadi salah satu langkah menghindari penggunaan atau jadi Kita ke kasus lainnya, saudara. Kasus judi online pernah jadi bahan perbincangan hangat di Indonesia. Banyak kasus dan dampak judi online membuat berita ini menarik perhatian. Semua kalangan pun bersuara, menolak dan juga bersama-sama mencoba memberantas judi online. Tim Jatan Ras Polres Goa, Sulawesi Selatan ini bergerak cepat. Mereka menggerebek sebuah rumah indekos di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu. Petugas tengah mencari seorang mahasiswa yang baru saja mencuri sebuah sepeda motor. Pelaku akhirnya ditangkap setelah serangkaian penyelidikan. Korban pencurian tak lain adalah rekan sama mahasiswa. Pelaku nekat mengambil motor rekannya lantaran kecanduan judi online. Kasus ini terjadi pada awal Juli 2024 lalu. Kejahatan lainnya akibat judi online juga terjadi di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Polda Sulsel yang melakukan penelusuran menemukan lebih dari 100 akun judi online. Beberapa pelaku ditangkap di sejumlah daerah. Mereka terlibat dalam permainan hingga ikut mempromosikan judi online. Lebih 1 bulan ke belakang, kami sudah mengamankan 3 orang pelaku perjudian online yang laporan ke Kominfo terkait situs judi online. Jadi hasil patroli cyber yang dilaksanakan oleh anggota siber Subdit 5 telah ditemukan sekitar 180 situs terkait judi online dan sudah kami report melalui Kominfo. Jadi dengan harapan apabila dilaksanakan aduan ataupun report tersebut dapat istilahnya menutup jalur situs tersebut. Selain penanganan, pencegahan penggunaan judi online juga dilakukan. Warga, petugas, hingga aparatur sipil negara juga tak luput dalam upaya pencegahan perilaku buruk judi online. Razia ponsel seperti yang dilakukan ASN di lingkup pemerintah Kota Makassar ini jadi salah satunya. Saat kasus merebak, pencegahan pun juga tak boleh dikendorkan. Pemerintah pusat, bahkan Pak Presiden, Pak Joko Widodo sudah menginstruksikan kepada kita semua, masyarakat, baik masyarakat umum, ASN dan juga jajarannya untuk menghindari judi online. Jadi hari ini kami di Kecamatan Panakukang langsung menyidak dan hasil instruksi dari Bapak Presiden itu kita menyidak teman-teman ASN maupun tenaga non ASN ada di Kecamatan Panakukang. HP-nya ada semacam sebuah mengadu nasib di situ. Kadang kalanya mungkin 1 kali menang 5 kali kalah dan memang kan tidak dampaknya kan negatif. Dampaknya negatif, kalau gajinya mereka gunakan, gajinya habis, pasti kan meminjam. Kalau teman-temannya sudah tidak ada bekas pinjam, larinya kan pasti mengambil barang-barang teman-teman kita di kantor. Kan? Penanganan judi online memang tak bisa hanya sekedar penindakan. Semua pihak seharusnya ikut ambil bagian dalam penumpasan judi online. Hukum dan pencerahan dari aspek agama juga wajib dilibatkan demi menyadarkan mereka yang berada di jalan yang salah. Ini ada masing-masing pencerahan di majelis agama masing-masing untuk membentengi generasi mudanya, tegas dalam hal ini, tidak terpancing, tidak
terbuai, tidak tergoda, dan tidak mencoba-coba namanya judi online. Judi online harusnya jadi musuh bersama. Jadi butuh kerjasama agar kasus judi online tak lagi ada. Setiap orang mengambil peran berbeda demi bersama-sama mencegah dan memberantas judi online. Tim Liputan, Kompas TV, Makassar. Yang juga menarik perhatian di sepanjang tahun 2024 ada kasus kecelakaan maut mobil mewah milik pengusaha palu basah Serigala yang menewaskan istri dan anaknya. Informasinya akan mengisi segmen selanjutnya dalam catatan Kompas Sulsel 2024 usai jeda. Anda masih menyaksikan Kompas Sulsel di edisi khusus catatan Kompas Sulsel 2024. Kita ke informasi berikutnya, saudara. Kita ke kasus kecelakaan yang menarik perhatian publik di tahun 2024. Ada kasus tabrakan maut terjadi di Tol Layang dalam kota Makassar pada akhir September 2024 lalu. 2 penumpang, ibu dan anak tewas di lokasi kejadian. Penyebab kecelakaan sang sopir yang juga pemilik palu basah Serigala ngebut dan menabrak truk kontainer. Kami tak, Nana, ya Allah, Nana, astagfirullahaladzim, anak kecil. Kecelakaan maut di Tol Layang dalam kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 25 September 2024 menghebohkan. Mobil mewah yang membawa 4 penumpang menabrak sebuah truk kontainer. Video tabrakan ini viral di media sosial. Usut punya usut, kasus kecelakaan ini melibatkan pemilik palu basah Serigala berinisial AQ. AQ yang mengemudi melaju dari arah kota Makassar menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, lalu menabrak truk kontainer. Dua penumpang tewas seketika. Mereka masing-masing istri dan anak pemilik palu basah Serigala yang juga pengemudi mobil. Satu penumpang lainnya yang hanya mengalami luka memar, sementara pengemudi mobil mewah yang merupakan suaminya mengalami lecet di kaki. Mobil kontainer dan mobil mewah disita polisi untuk proses penyelidikan. Jadi laka lantas yang hari ini terjadi di Tol Layang Kota Makassar antara mobil Land Cruiser dan kontainer yang satu arah, yang dari arah selatan menuju arah tol arah utara. Kemudian dalam mobil itu ada beberapa penumpang, ada 5 penumpang, 1 atau 2 meninggal di rumah sakit, sementara yang 3 lagi sementara penanganan di rumah sakit Imusnya, yang 2 meninggal di rumah sakit Primaya. Dan itu sudah dibawa oleh keluarganya yang meninggal ke rumah duka. Kegiatan atau langkah-langkah yang diambil oleh unit laka Polrestabes Makassar dalam mendatangi TKP dan membuat berita acara laporan polisi, dan kemudian mendata nama-nama atau identitas ke korban yang meninggal maupun yang luka, yang sekarang masih ditangani sebagian di rumah sakit Ibnu Sina. Satlantas Polrestabes Makassar pun melakukan penyelidikan penyebab pasti kecelakaan. Setelah memeriksa saksi dan sejumlah alat bukti, polisi menyimpulkan kecelakaan terjadi usai sang sopir melaju dengan kecepatan tinggi. Polisi mencatat kecepatan mobil mewah saat kecelakaan lebih dari 120 km per jam. Polisi pun akhirnya menetapkan sang sopir sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan ini. Meski berstatus tersangka, namun polisi belum menahan tersangka dengan alasan kemanusiaan. Terkait dengan tersangka berinisial
Haji Aki, umur 36 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jalan Serigala nomor 50 Kota Makassar. Motif tidak konsentrasi dalam mengemudi kendaraan bermotor. Barang bukti kami sudah ambil, ya salah satunya surat STNK ya dengan SIM, kemudian untuk roda 4 dan roda 6-nya tersimpan di unit laka yang ada di Kota Makassar. Jadi tersangka ini suami dari almarhum atau korban meninggal dunia. Jadi statusnya beliau jadi supir juga, ya suami juga dari korban yang meninggal dunia. Apakah ditahan atau gimana? Untuk sampai saat ini karena tersangka itu tidak ditahan karena korporatif, kemudian korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Waktu kendaraan tersebut melaju sesuai dengan pemeriksaan kepada supir bahwa unit-unit atau teknik-teknis itu tidak aktif, ya tidak aktif. Jadi tidak aktif sebagaimana mestinya kendaraan tersebut ya, dalam berlalu lintas. Artinya mati, tidak hidup ya. Disengaja atau ya. Menurut informasi tidak ada faktor kesengajaan. Dalam kecelakaan maut ini, polisi akhirnya menyelesaikan kasus ini dengan mekanisme restoratif justice. Ini diambil setelah memenuhi persyaratan material maupun formil. Selain itu, adanya kesepakatan damai antara pelaku dan keluarga korban juga jadi alasan lainnya. Apalagi korban kecelakaan merupakan istri dan anak dari tersangka. Dan berdasarkan perkembangan penanganan perkara ini, tentunya berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Dari persyaratan baik material maupun formil, di mana persyaratan ini adalah ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Dari persyaratan umum di sini sudah terpenuhi bahwa ada persyaratan material dan persyaratan formil. Di antaranya ada surat kesepakatan perdamaian antara yang kita juga adalah pelaku daripada kelalaian terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan keluarga daripada yang korban, di mana korban adalah keluarga sendiri juga, istri dan anak. Dengan mekanisme restoratif justice, kasus kecelakaan maut ini pun dianggap selesai. Tim Liputan. Di penghujung tahun 2024, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan kenaikan UMP Sulsel 2025. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan di Kompas Sulsel edisi khusus catatan Kompas Sulsel 2024 usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sulsel di edisi khusus catatan Kompas Sulsel 2024. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 sebesar 3,6 juta. Angka ini mengalami kenaikan 6,5%. Penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025 dilakukan pemerintah Sulawesi Selatan pada 11 Desember 2024 di ruang rapat pimpinan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. UMP Sulsel naik 6,5%
menjadi Rp3.657.527 sebelumnya UMP Sulsel Rp3.434.298. Penyesuaian upah ini mempertimbangkan beberapa indikator seperti tingkat inflasi tahunan, pertumbuhan ekonomi regional, produktivitas pekerja, serta kondisi pasar kerja di Sulsel. Prestasi tersendiri bagi kita bahwa proses penetapan ini berjalan dengan sangat soft, sangat dingin, tetapi dengan kualitas yang sangat tinggi dari apa yang kami putuskan. Dalam keputusan ini seperti UMP kita tahu bersama, kita tegak lurus, bahasanya Pak Andi Darwis, tegak lurus apa kata pemerintah pusat, Pak Presiden Prabowo, 6,5 dari UMP 2024 sehingga menjadi 3.657 ya, sekian. Nah, begitu juga dengan UMS di dalam Permenaker nomor 16 tahun 2024 itu diberikan kewenangan kepada Dewan Pengupahan Provinsi untuk menetapkan dan mempertimbangkan berbagai macam sektor-sektor yang dianggap memungkinkan untuk menaikkan. Yang kedua adalah UMS upah minimum sektoral ini harus lebih tinggi dari UMP. Jadi kalau tadi 3.657 UMP-nya, maka UMS-nya itu di atasnya itu. Selain upah minimum provinsi, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga menetapkan upah minimum sektoral provinsi di tahun 2025 yang ditetapkan sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Di antaranya, sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp3.066.980, sektor pengadaan listrik, gas, uap, air panas, dan udara dingin sebesar Rp3.748.965 dan sektor industri makanan sebesar Rp3.694.102. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke sorotan lainnya. Setelah kosong selama 22 bulan dan sempat diisi 3 pejabat Sekda, jabatan Sekda Sulawesi Selatan akhirnya terisi. Adalah Jufri Rahman yang akhirnya jadi Sekda baru Sulawesi Selatan. Penantian panjang posisi Sekda Sulawesi Selatan akhirnya terjawab. Pada 14 Agustus 2024, penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrullah, akhirnya melantik Sekda baru yang diisi Jufri Rahman. Pengangkatan Jufri Rahman sebagai Sekda Sulsel tertuang dalam keputusan Presiden nomor 97 tahun 2024 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan pemerintah Provinsi Sulsel yang ditetapkan di Jakarta pada 6 Agustus 2024 lalu. Pengangkatan Sekda Sulsel ini mengakhiri kekosongan posisi Sekda selama sekitar 22 bulan. Waktu pengarahan saya minta kepada Pak Jufri Rahman untuk fokus ke depan membantu saya agar roda tata kelola pemerintahan Sulawesi Selatan bisa berjalan lebih cepat lagi, kemudian bisa membangun yang namanya trusted province, provinsi yang bisa dipercaya, provinsi yang semakin dipercaya oleh masyarakat dengan pelayanan publik yang semakin baik, penerimaan mahasiswa baru di PPDB tahun depan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang semakin baik, pelayanan bantuan sosial, bantuan kemasyarakatan yang semakin baik. Banyak hal yang harus kita kerjakan karena harapan masyarakat di Sulsel semakin lama semakin meningkat, termasuk bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM ya melalui pendidikan formal dan non formal serta penguatan untuk S2, S3 melalui program beasiswa, termasuk beasiswa S1 bagi kader-kader muda Sulawesi Selatan dan
kelompok-kelompok muda yang berprestasi. Kita akan mengembangkan ke sana. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Arsyad, kemudian Pak Darmawan Bintang yang sudah 3 bulan ini mendukung saya sebagai PJ Sekda. Juga kepada Pak Hayat yang sudah bersedia untuk win-win solution, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada pemerintah Sulawesi Selatan yang dalam waktu 2 bulan lebih sedikit bisa menyelesaikan urusan Sekda ini yang sudah lama. Sebelum menjabat Sekda Sulsel, Jufri Rahman menjabat sebagai staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi daerah Kemenpan RB. Tim Liputan. Dan kami tutup catatan Kompas Sulsel 2024 untuk kali ini. Catatan Kompas Sulsel 2024 masih akan kembali esok hari dengan sorotan lainnya di sepanjang tahun 2024. Saya Indra Bakti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Anda telah bersama kami. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya untuk rangkaian acara kami selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.